Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan channel saya ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin berbagi dengan rekan-rekan semua berkenaan dengan makna seorang istri bagi saya. Keinginan untuk berbagi tentang hal ini sudah ada beberapa waktu yang lalu, karena saya sendiri setelah mencoba memahami lebih dalam sedikit tentang makna seorang istri itu, dan kemudian pemahaman itu saya sharing dengan istri. Alhamdulillah, banyak persoalan-persoalan yang selama ini terasa berat menjadi lebih ringan. Dan harapan saya mudah-mudahan dengan memahami ini, rekan-rekan sahabatku semua juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Keinginan untuk berbagi tentang hal ini juga semakin bertambah ketika mengetahui dari berbagai media bahwa sejak kasus COVID 2019 itu banyak sekali pasangan muda-mudi yang memutuskan berpisah setelah menjalani kehidupan rumah tangga sekian lama. Ini sangat memprihatinkan. Saya tidak mengatakan bahwa cerita saya ini adalah solusi untuk mengatasi itu, tetapi paling tidak dengan sharing ini, hasanah kita ataupun perbendaharaan kita menjadi lebih lengkap, sehingga ketika harus mengambil keputusan menjadi lebih tepat. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Sahabatku, makna yang saya pahami setelah saya coba berpikir dan kemudian merenung, bahwa istri itu adalah salah satu kado terindah pemberian Yang Maha Kuasa kepada suaminya. Saya katakan seperti itu karena kalau kita coba mengurai satu persatu ya, peranan istri kita di dalam rumah tangga itu ada kalanya sebagai penasehat untuk kita suaminya, kadang juga sebagai guru, kadang juga teman ngobrol ngalor ngidul ya. Tapi dia itu yang pasti adalah pendukung kita, fans kita, yang selalu mendoakan kita untuk kebaikan. Selain itu, istri kita juga berperan sebagai, katakanlah, pesuruh ya, atau asisten pribadi. Saya ambil contoh ketika kita misalnya mau pergi kerja lalu kita lupa kunci di mana, dompet di mana, tas di mana. Maka kita dengan mudah, Bu, coba carikan dompet saya, coba carikan tas saya. Dan dengan sigap istri kita dan dengan rela melakukannya untuk kita. Kemudian peranan istri kita itu berikutnya adalah dia itu seperti pembantu untuk kita, bahkan seperti budak untuk kita. Saya katakan seperti itu, saya ambil contoh. Ketika harus bikin kopi, kita tinggal, Bu, bikinkan saya kopi. Dia juga yang nyetrika, dia juga yang menyuci baju, masak, membersihkan rumah, tempat tidur kita. Banyak sekali yang dia lakukan.
Istri juga berperan sebagai perawat ketika kita sakit. Dia juga berperan sebagai dokter, bahkan sebagai tukang pijat untuk kita, untuk suaminya. Dan maaf, saya katakan, istri itu juga seperti lonte untuk suaminya. Jadi tidak hanya sebatas teman, tapi lebih dari itu. Semua istri kita lakukan untuk kita. Dia juga menjadi baby sister untuk anak-anak kita, menjadi guru bagi mereka, penasehat untuk mereka. Dan tambah lagi, mungkin sebagian di antara istri-istri kita itu adalah orang yang mencari nafkah untuk rumah tangga kita. Sobatku, istri kita itu wujudnya manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan boneka, dia juga bukan hewan. Dia dilengkapi dengan fisik yang sempurna, hati, perasaan, cinta dan kasih sayang, dan semua itu dicurahkan untuk kita, suaminya. Istri kita merelakan waktu, tenaga, pikiran, uang, lahir dan batin untuk kita dan untuk anak-anak kita. Kalau kita merenung, sejak kecil dia dibesarkan oleh orang tuanya tanpa kita bayar satu peser pun. Dan setelah dia dewasa, kita seenaknya mengambil dan kemudian meminta dia berperan seperti yang sudah saya uraikan tadi di dalam rumah tangga kita. Pertanyaannya adalah, apa yang kita berikan padanya? Nafkah, benarkah kita sudah sempurna di dalam melakukan padanya? Gaji, perhatian, kasih sayang. Yang ada juga, kalau kita capek, kita kesal, kita sering menumpahkan semua rasa itu padanya. Kalau misalnya dia sudah berkurang cantiknya ketika kita bandingkan dengan masa-masa awal menikah atau ketika dia masih gadis, kita kadang-kadang mencela. Padahal kalau kita pikir-pikir, perubahan fisik itu terjadi sebagai bukti panjangnya waktu pengabdian istri kepada kita. Bersama kitalah hari demi hari, dengan peran seperti yang sudah saya sebutkan di muka tadi. Rambut dia kemudian berubah menjadi putih. Bukankah perubahan warna itu menunjukkan kesetiaannya kepada kita, suaminya? Kalau kemudian dia kurang cantik menurut kita, ingat, dia pun ingin sebenarnya cantik seperti bidadari. Tapi Tuhan membuatnya begitu. Dia tidak punya kuasa apa-apa tentang bentuk fisiknya, kecuali menerima apa yang ditentukan oleh Tuhan kita. Jika menurut kita dia kurang cantik, pertanyaannya, apakah kita juga begitu tampan? Seperti Nabi Yusuf misalnya. Kan tidak juga. Kita juga orang Indonesia yang hidungnya pesek, tubuhnya pendek, pemalas lagi, lalu menuntut agar istri sempurna fisiknya. Mikir nggak kita? Sobatku, lalu kalau misalnya istri kita kurang baik di dalam menjalankan peranannya dalam satu atau dua hal, kan tinggal diomongin, dinasehati dengan lembut. Janganlah bersikap seperti company ketika menjajah Indonesia. Banyak peran
yang dia jalankan dengan baik, selain satu atau dua hal yang kita pandang kurang baik itu. Kalau ada sifatnya yang kurang baik dan kita tidak suka tentang hal itu, di sanalah peranan kita sebagai suami. Itulah ladang ibadah buat kita untuk mendidik dan memperbaikinya. Bersyukurlah masih ada celah bagi kita untuk berperan. Kalau semua sudah sempurna, apa gunanya kita ada? Kita kan sama-sama tahu, Mas Bro, bahwa nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga dengan istri kita. Hayo, sama-sama kita bersabar dan berjuang. Sahabatku, begitulah pandangan saya tentang istri. Sekali lagi, dia adalah kado terindah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kita para suami. Maka dari itu, bersyukurlah sobat, berterima kasihlah. Hayo kita sayangi, nafkahi, lindungi istri kita, apapun wujud fisiknya dan apapun sifatnya. Dia tetap kado terindah, pemberian yang Maha Kuasa. Tetap semangat, tetap sehat, selamat berjuang untuk sahabatku semua. Semoga semua harapan dan cita-cita kita bisa terwujud dengan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin.